Halo Cikos, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik aja tanpa kekurangan suatu apapun, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi di channel aku, channel Savitri KWS, Wong Desa Sobat Spanyol. Hari ini aku mau cerita setelah mendapat beberapa informasi dari teman-teman yang perawat yang bekerja di rumah sakit yang jenisnya lain lah ya. Jadi kan ini mungkin kalau misalnya kalian yang udah pernah ngeliat videoku yang sebelum-sebelumnya, aku udah ngejelasin kalau ini rumah sakit tempat aku kerja itu semi concertado. Jadi aku nggak tahu deh kalau di Indonesia disebutnya apa. Kalau di sini disebutnya semi concertado. Jadi itu tadi yang aku bilang, dia swasta tapi dia kerjasama sama rumah sakit pemerintah gitu. Nah, jadi kalau yang tentang sistem kerjanya, kontrak kerjanya, terus masalah gaji yang di rumah sakitku kurang lebih aku udah pernah cerita. Tapi kalau ini aku mau cerita tentang sistem kontrak kerja dan sistem kerjanya di rumah sakit pribadi sama rumah sakit negeri. Ini kita ngomong bukan pegawai negeri ya, karena kalau pegawai negeri itu nggak usah dibilang deh, itu sistemnya lebih ribet lagi karena harus ujian gitu. Jadi kalau rumah sakit swasta yang di sini yang pure swasta 100%, itu gambarannya kurang lebih sama dengan rumah sakit swasta di Indonesia. Saya kita dipanggil, kita masuk kerja, terus 3 bulan masa uji coba, masa percobaan. Setelah itu nanti dia akan dikasih kontrak, misalnya kontrak 1 tahun atau kontrak karyawan tetap gitu. Nah, tapi ada juga yang kayak kontrak untuk memenuhi kebutuhan ketenagaan aja. Misalnya kayak ada yang sakit, terus dia membutuhkan istirahat yang panjang gitu-gitu, nanti dipanggil. Nah, itu dibilang namanya perawat yang kontraknya temporal. Jadi hanya di waktu tertentu aja gitu. Itu kurang lebih sama ya sistemnya dengan rumah sakitku yang tempat aku kerja ini. Cuman kemarin karena kebutuhan perawat yang sangat mendesak di rumah sakitku kan langsung dari pertama langsung dikasih kontrak tetap, karyawan tetap. Jadi nggak ada masa uji coba yang gimana gitu. Jadi perawat siapapun welcome gitulah. Saya mau bagus mau jelek, pokoknya welcome aja dah, yang penting ada perawat dulu gitu. Itu kalau di rumah sakitku. Nah, kalau di rumah sakit pribadi ini, jadi untuk gajinya itu kurang lebih lebih banyak lah ya dibandingkan dengan rumah sakitku ini. Jadwalnya tuh sama lah kurang lebih kayak di Indonesia. Jadi ada pagi, siang, malam gitu. Nggak kayak di rumah sakitku. Rumah sakitku kan ada cuman terbagi 2 gitu ya, ada de dia, ada de noche gitu. Jadi kalau yang de dia itu dia yang bekerja hanya di dinas pagi dan dinas siang, yang di de noche itu dia yang hanya kerja di dinas malam doang gitu. Jadi selama 1 bulan tuh dia akan bekerja di dinas malam. Nah, terus kalau yang de dia itu di dinas pagi dan di dinas sore gitu. Ada lagi perawat kore turnus itu kayak aku, dinas bisa pagi, siang, sore, malam gitu, pagi, siang, malam gitu. Nah, kalau di rumah sakit swasta yang di Santander, aku ngomong yang di Santander ya, karena di sini tuh rumah sakitnya dikit gitu. Nah, yang di rumah sakit swasta ini dia ada dinas pagi, siang, malam gitu. Jadi kemungkinan sih dia nggak ada kore turnus ya, karena dia ada di semua shift. Jadi mungkin ketenagaan akan lebih minim kebutuhannya gitu. Nah, itu. Terus gajinya ya pasti lebih besar dibandingkan dengan rumah sakitku. Karena mereka ada dinas malam yang istilahnya uang malamnya itu akan dibagi rata. Jadi kalau nggak salah sih mereka uang malamnya itu per hari itu sekitar 23 euro, 23 atau 25 lah kurang lebih. Ya beda-beda tipis lah sama yang di sini. Yang kalau misalnya aku dinas malam juga aku dapat uang malam juga sih. Memang nggak banyak tapi ada lah gitu. Nah, jadi kurang lebih untuk rumah sakit swasta itu
bersihnya itu mereka bisa dapat sekitar 1.900 euro sampai 2.200. Itu kalau informasi dari temanku ya. Dan dia udah lumayan lama juga kerja di situ, makanya dia bilang sebetulnya kalau dibilang lebih enakan kerja di rumah sakitku, karena kami itu ada sistem namanya bonus trienio. Trienio itu jadi setiap 3 tahun itu gaji kita akan dinaikin. Kalau untuk perawat, jadi kan di sini ada level-level ya. Kalau untuk perawat itu kurang lebih sekitar 100 euro. Kalau di rumah sakitku, kalau di tempat mereka itu nggak ada begitu-begituan. Jadi mereka hanya memang benar-benar hanya kayak dapat bonus. Bonus tuh kalau misalnya kamu libur terus kamu kerja, nah itu dapat kayak, kalau kita bukan bonus kali ya, kalau di sini sebutnya kayak, kalau di Indonesia mungkin disebutnya lemburan lah ya. Gitu, jadi ada kayak uang lemburan. Sedangkan kalau di rumah sakitku tuh tidak akan ada lemburan, karena itu akan diganti libur. Jadi nanti kalau pas ada kesempatan, nanti kepala ruangan akan ngasih kita libur ekstra gitu ya. Nah sesuai dengan perhitungan jam yang sudah kita buat gitu selama 1 tahun itu gitu. Nah jadi kalau misalnya di rumah sakit swasta ya itu sih, dia nggak ada trienio, dia gajinya ya segitu-segitu aja. Seterusnya itu dia gajinya kurang lebih sekitar 1.900 sampai 2.200 lah. Kalau misalnya dia banyak lembur lah gitu, jadi dia akan dapat sekitar 2.200 gitu. Kalau untuk rumah sakit swasta. Jadi kalau kita mau simpulkan, rumah sakit swasta itu kurang lebih kalau masalah kerja itu bedanya, dia satu ruangan itu kayak di Indonesia, jadi bisa campur-campur segala macam pasiennya. Terus kalau dari sistem gajinya, kalau di compare sama rumah sakitku, ini sama-sama perawat baru masuk, itu gaji lebih besar di sana. Terus kalau dibilang nyaman karena dinasnya pagi siang malam, mungkin kembali lagi ya, tergantung dari orang masing-masing ya gitu. Mungkin kalau orang yang suka dengan shift pagi siang malam ya bagus di sana gitu. Tapi kalau misalnya kayak orang yang memang nggak suka dinas malam, bisa juga kayak di sini dinasnya pagi sama siang gitu. Jadi kesimpulannya gitu, perbedaannya kurang lebih begitu. Terus kalau untuk rumah sakit publik, jadi kalau rumah sakit publik itu di sini ada sistem kayak kontrak. Jadi kita harus kayak daftar gitu kalau di sini dibilangnya bolsa de empleo. Aku kurang ngerti deh istilahnya kalau di Indonesia ya. Yang jelas dia daftar gitu di ketenaga kerjaan bahwa dia lagi available untuk dia bisa dipanggil di rumah sakit publik gitu. Nah, kalau misalnya dia dipanggil untuk bekerja di rumah sakit publik, itu biasanya kontraknya itu hanya misalnya kayak sekarang nih, ini kontrak musim panas. Jadi kontrak musim panas itu mulai dari akhir bulan Mei sampai sekitar bulan akhir September atau Oktober. Jadi mereka hanya akan bekerja di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September gitu. Mei pun Mei akhir ya, bisa dibilang hitungannya mungkin awal Juni lah ya. Jadi mereka akan bekerja Juni, Juli, Agustus, September, cuma 4 bulan. Nah, selebihnya kalau misalnya mereka beruntung, mereka akan dipanggil lagi untuk misalnya ada yang lagi sakit, atau misalnya lagi ada yang minta cuti di luar tanggungan, mereka akan bekerja untuk nutupin kekurangan ketenagaan tersebut gitu. Nah, atau juga mereka kadang-kadang suka kayak kerja di puskesmas, terus bisa juga mereka kerja di kayak di ambulans gitu. Jadi hanya untuk bisa dibilang untuk ketenangan, kepastian gitu ya dalam bekerja, dalam kontrak kerja itu mereka nggak punya gitu. Mereka memang hanya benar-benar pada saat memang mereka dibutuhkan aja mereka dipanggil, kalau enggak. Nah, terus masalah ujian, mereka bisa jadi PNS bisa, tapi mereka harus ikut ujian, dan mereka setiap tahun harus cari poin dengan cara harus kursus, harus ikut ujian terus. Jadi ujian PNS itu jangan dikira hanya sekali begitu udah masuk langsung gitu, enggak. Kalau di sini enggak. Kalau di sini, ini aku ngomong perawatan ya, kalau yang di bagian lain aku nggak ngerti. Nah, jadi kalau misalnya kita ujian 1 kali kita lulus ya kan, terus kita dapat poin tuh, nanti
ranking kita nanti tuh di ranking. Jadi nanti ranking kita naik. Kalau poin kita naik bisa jadi naik. Tapi kalau misalnya ternyata teman-teman yang di atas juga mereka mereka ikut kursus atau ikut ujian lagi dan mereka lulus lagi, kan poin mereka juga naik ya, bisa juga ranking kita nggak naik juga gitu. Jadi listnya itu sesuai dengan poin yang kita dapat setiap tahunnya gitu. Jadi bisa dibilang nggak tenang lah kalau misalnya orang yang sudah bekerja beberapa tahun dan mereka ikut ujian terus sampai akhirnya mereka dapat poinnya tinggi, mereka akan ditaruh tetap di situ. Nanti pun akan mereka harus ikut ujian lagi untuk bisa dibilang kayak final ujian gitu untuk benar-benar jadi PNS di misalnya di rumah sakit ya, di rumah sakit negeri di sini. Jadi mereka akan punya di sini dibilangnya Plaza Fijo. Jadi mereka akan udah aja tetap di situ gitu. Mereka nggak akan pindah-pindah, mereka akan tetap kerjanya di situ. Bisa sewaktu-waktu dipindah bisa. Tapi potensinya itu akan lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang masih kontrak ini, yang masih listnya masih di bawah-bawah, belum punya Plaza Fijo itu gitu. Jadi mereka akan harus ujian, harus kursus gitu. Nah, orang yang punya Plaza Fijo pun itu mereka harus tetap punya poin. Jadi mereka harus ngumpulin poin setiap tahun tuh, harus ngumpulin berapa poin gitu. Untuk itu pastinya aku nggak terlalu ngerti mereka harus ngumpulin berapa poin, tapi yang jelas untuk yang punya Plaza Fijo pun itu juga belum bisa dibilang udah tenang aja gitu, nggak bisa juga. Mereka harus tetap ujian, tetap cari cari poin gitu, tetap harus cari poin. Cuman memang mereka tidak akan digeser atau dipindah-pindah rumah sakit seperti yang tadi aku bilang yang belum punya Plaza Fijo tadi gitu. Nah, jadi mungkin itu perbedaannya mulai dari kontrak sampai sistem kerjanya gitu. Nah, terus kalau yang di rumah sakit negeri itu juga dia bisa gini, misalnya hari ini dia ditugasin di rumah sakit A misalnya. Kan Cantabria ini ada beberapa rumah sakit yang mendekati daerah lah ya. Misalnya di sini tuh kan ada kalau di Santander ada namanya Rumah Sakit Baldesia. Baldesia itu yang paling besar di Cantabria. Jadi rujukan di seluruh Cantabria itu ada di Baldesia. Terus ada juga di Reynosa, ada juga di Laredo gitu. Nah, jadi bisa juga misalnya kamu di sini, misalnya hari ini kamu di Santander di Baldesia. Nah, terus besok kamu ditugasin nanti di Laredo. Besok lagi di mana? Di Baldesia pun bukan berarti kamu akan ditaruh di ruangan yang sama. Kamu bisa aja nanti di ruangan mana gitu. Itu bisa terjadi gitu. Jadi kalau aku membayangkan, kalau aku pribadi aku nggak bisa jadi PNS karena aku nggak punya suami orang Spanyol dan aku nggak punya nationality sini. Jadi aku nggak bisa untuk ngambil PNS, ujian PNS aku nggak bisa. Tapi aku bisa yang kontrak itu yang tadi 4 bulan aku kerja gitu-gitu. Aku masuk ke Bolsa bisa. Tapi ya itu tadi, karena nggak punya kepastian, aku lebih memilih yang pasti-pasti aja lah, karena usiaku juga udah nggak muda lagi gitu. Jadi udah untuk bersaing, untuk ujian, untuk itu tuh kayaknya udah aduh tidaklah gitu. Jadi untuk rumah sakit publik begitu. Terus masalah gaji itu memang mereka itu tergantung dari mereka posisinya di mana juga. Kalau waktu kemarin itu temanku yang sempat kerja di ICU COVID itu dia 1 bulan itu bisa dapat sekitar 2.200 sampai 2.400. Cuman kembali lagi ya, tidak semua orang mau terbuka untuk masalah gaji. Nah, jadi untuk pastinya tuh aku nggak tahu, karena dia hanya memberikan range saja, kurang lebih sekitar 2.200 sampai 2.400. Tapi aku nggak tahu apakah itu berlaku untuk semua yang kontrak atau memang karena dia kerjanya di ICU COVID, karena kan pasti ada kayak tunjangan ekstra lah ya untuk dia resiko pekerjaan gitu ya. Itu jadi mungkin dia dapat tunjangan itu juga gitu. Jadi
eh Mungkin untuk bayangan perbedaan sistem kerjanya di sini tuh seperti itu, sama sistem kontraknya tuh seperti itu. Mungkin kalau ada yang teman-teman yang tahu informasi atau misalnya mau diskusi, silahkan tinggalkan juga di kolom komentar. Mari kita ngobrol untuk bisa nambah informasi juga, karena aku jujur aja kalau untuk informasi 100% di sini tuh ada namanya privasidad gitu. Jadi mereka berhak untuk tidak menjawab pertanyaan aku gitu. Dan untuk mendapatkan informasi masalah gaji, masalah kontrak apapun gitu tuh agak-agak gampang-gampang susah juga gitu. Karena kalau misalnya kita melihat dari dari informasi atau hukum yang berlaku, mungkin itu akan berbeda di setiap rumah sakit, karena pasti setiap rumah sakit itu kan juga mereka punya aturan dan hukum yang berlaku di rumah sakit mereka sendiri gitu. Nah, jadi itu hanya sekilas rangkuman dari aku, informasi dari teman-teman yang mau sharing sama aku dan mereka nggak mau keluar di kamera yang pastinya gitu. Jadi sekian dulu, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa menambah informasi buat teman-teman juga gitu. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Makasih udah nonton video ini. Bye bye.